Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Rahmawati dengan nomor NIM 63040200002 dari kelompok 12. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang eksistensi takdir. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian takdir. Secara etimologis, pengertian takdir berasal dari bahasa Arab Qadara yaqduru qadran, yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu, dan ketika membentuk kata takdir mempunyai makna yang ditakdirkan, ditentukan Allah. Kata tersebut juga mempunyai arti dugaan, perkiraan, hipotesis, berdasarkan ataupun perkiraan. Percaya kepada takdir atau qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau yang terakhir. Beriman kepada takdir artinya seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kodrat dan iradatnya serta segala hikmahnya. Dalam pengertian sehari-hari, qada dan qadar disebut juga takdir, yang biasanya diartikan sebagai ketentuan Tuhan. Dari segi bahasa, qada berarti kepuasan atau ketetapan, sedangkan qadar berarti ketentuan atau ukuran. Secara rinci, pengertian qada adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang dapat diubah atau perwujudan dari ketentuan Allah yang telah ada sejak zaman azali. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tingkatan iman kepada takdir. Iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu mengimani Allah, sifatnya yang azali. Allah mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi yang samar baginya. Allah mengetahui seluruh makhluknya sebelum diciptakan. Dia juga mengetahui kondisi mereka nantinya, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas. Tingkatan kedua yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya telah menuliskan takdir semua makhluknya di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang terlupa olehnya. Tingkatan ketiga yaitu mengimani kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaannya yang penuh. Segala yang Dia kehendaki dengan kekuasaannya pasti terjadi. Begitu pula segala yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi, karena Dia tidak berkehendak, bukan karena Dia tidak berkuasa, sebab tiada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Tingkatan keempat yaitu mengimani bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta dan Tuhan lain selainnya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Putri Jaya Widayanti, NIM 63040200113, akan menyampaikan sedikit tentang macam-macam takdir dan juga sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi takdir. Yang pertama, macam-macam takdir. Macam-macam takdir dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah lagi oleh siapapun. Contohnya adalah kematian. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir atau ketetapan Allah yang masih diubah lagi dengan cara usaha manusia. Allah telah memberikan kesempatan bagi manusia untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Contohnya seperti kepandaian atau kepintaran. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi takdir? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, kita tidak lepas dari takdir dengan kenyataan yang dialami kita. Sebagai orang yang beriman, dalam menghadapi kenyataannya, pasti akan menerimanya dengan cara positif. Sebaliknya, ketika orang tidak beriman kepada takdir, ia akan menanggapinya dengan cara negatif. Contohnya, ketika orang beriman mendapatkan musibah atau masalah dalam hidupnya, pasti ia akan menjalaninya atau menerimanya dengan cara kesabaran dan juga ketabahan. Dengan kesabaran dan juga ketabahan ini, ia akan mendapatkan pahala yang terus-menerus dari Allah. Lalu sebaliknya, ketika orang yang tidak beriman kepada takdir
Ketika ia mempunyai masalah atau mendapat bencana, pasti ia akan merasa dirinya tidak berguna lagi. Lalu ia akan mengalami depresi dan juga akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Dari contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang Islam harus meyakini atau beriman kepada takdir, bahwa takdir itu memang adanya dan juga penting dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kiswoyo, NIM 630101700071, akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada takdir. Dengan beriman kepada takdir, qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia maupun mempersiapkan diri untuk di akhirat. Hikmah tersebut antara lain: yang pertama, banyak bersyukur dan sabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja. Dan yang terakhir, jiwanya tenang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل الكافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد